Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas dinamika gaya untuk sistem dua benda. Sebelumnya kita udah belajar penguraian gaya. Ada yang tanpa gaya gesek dan yang terakhir dengan gaya gesek. Bagi yang belum nonton materinya, yang belum mempelajari materi sebelumnya, silahkan tonton dulu. Linknya nanti bakal muncul di pojok kanan atas ini. Terus jangan lupa like dan subscribe channel Rumah Belajar Kamil biar nggak ketinggalan video-video berikutnya dan video-video untuk materi pelajaran lainnya. Nah, kalau kita punya dua benda, lalu kemudian dua bendanya dihubungkan. Dihubungkannya bisa dengan tali atau benar-benar bendanya terhubung secara langsung. Ini kita sebut dengan sistem dua benda. Sistem dua benda ada beberapa jenis hubungan antara dua buah benda. Yang pertama, ketika bendanya saling menempel seperti ini. Ketika benda yang pertama kita beri gaya, anggap yang di belakang ini kita beri gaya, maka otomatis benda kedua akan mengalami gaya juga. Ketika A kita dorong, maka B juga ikutan terdorong. Nah, ketika dia langsung berhubungan seperti ini, langsung bersentuhan seperti ini, maka ada namanya gaya kontak antara A dan B. Ada namanya gaya kontak karena kedua-duanya berhubungan, langsung bersentuhan. Ketika A kita dorong, misalkan ada gaya yang mendorong A, maka A akan mendorong B. B terdorong oleh A, bukan oleh F, tapi oleh gaya kontak dari A ke B. Kita gambar nanti di sini. Akan muncul FAB. Gaya kontak dari A ke B. Nah, B akan menahan gaya kontak FAB ini dengan memberikan gaya yang besarnya sama tapi berlawanan. Kita sebut sebagai FBA. Keduanya ini adalah gaya atau pasangan gaya aksi-reaksi. Kan di hukum Newton, kita pernah belajar hukum 3 Newton, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Nah, FBA sama FAB ini kita sebut sebagai gaya kontak. Kalau FAB, gaya kontak dari A ke B. Gaya kontak dari A ke B. Kalau FBA, ya sebaliknya. Gaya kontak dari B ke A. Terus apa hubungan keduanya? Keduanya bernilai sama. Hanya arahnya aja yang berbeda. Jadi FAB sama nilainya dengan FBA. Ini yang pertama. Ketika dua benda kita hubungkan, maka hubungan pertamanya bisa ketika mereka saling bersentuhan. Terus yang kedua, ada nanti namanya gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali. Kalau ada dua benda kita hubungkan pakai tali. Misalkan ini benda pertama, ini benda kedua. Ini benda A, ini benda B. Terus mereka dihubungkan pakai tali. Nah, kalau kita tarik A ke arah kiri, ketika A ditarik ke arah kiri, maka otomatis B juga akan tertarik. Gara-gara apa? Gara-gara tali. A ditarik oleh F. Nah, si B bukan F yang menariknya, tapi tali yang menariknya. Maka muncul gaya tegangan tali nanti di sini. Bagi A, tali itu ke arah kanan, maka tegangan talinya ke arah kanan bagi si A. Jadi tegangan tali ini arahnya sesuai dengan arah tali bagi benda. Arah sesuai dengan arah tali bagi bendanya. Kalau bagi B, tali itu ada di sebelah kirinya, maka tegangan tali bagi B itu arahnya ke kiri. Nah, gimana dengan nilai T yang bagi A dan T yang bagi B? Karena ini tali yang sama, maka T ini nilainya sama, cuma arahnya aja yang berbeda. T sama dengan tegangan tali. Nah, tegangan talinya nggak harus lurus seperti ini. Bisa juga nanti dia dihubungkan pakai katrol. Ada baloknya di atas meja. Terus ada katrol. Nah, balok ini kita hubungkan sama tali, sama balok lain yang tergantung seperti ini. Selama katrolnya licin, maka tegangan tali yang menarik si B, misalkan di sini, akan sama dengan tegangan tali yang menarik si A. Selama katrolnya licin. Tapi kalau katrolnya nggak licin,
maka nanti berbeda. Dan itu nanti kita pelajarinya di kelas 11. Oke? Selama kontrolnya licin, maka tegangan tali yang narik B akan sama dengan tegangan tali yang narik A. Terus gimana cara mencari gaya kontak? Dan gimana cara mencari tegangan talinya? Untuk mencari tegangan tali ataupun gaya kontak, kita hanya perlu menggunakan hukum Newton. Oke? Yang pertama, jika bendanya diam atau sistemnya berada dalam keadaan seimbang, maka berlaku hukum Newton pertama. Sigma F nilainya sama dengan 0. Oke? Jika sigma F-nya nggak sama dengan 0, jika sigma F-nya nggak sama dengan 0, jika nilai sigma F nggak sama dengan 0, maka bendanya akan bergerak. Berlaku persamaan sigma F sama dengan M kali A. M adalah massa, A adalah percepatan. Oke? Yang penting setiap kita menemukan soal-soal seperti ini, uraikan gayanya terlebih dahulu. Kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut ini. Ada A, ada B. A didorong oleh gaya F. Karena A didorong oleh F, maka nanti B juga ikutan terdorong. Yang ngedorong B adalah A. Massa A katanya 2 kg. Massa B 3 kg. Lantainya licin. Dan F adalah 40 Newton. Tentukan berapa percepatan sistem, kemudian gaya kontak antara A dengan B. Nah, gimana cara ngitungnya? Yang pertama, kita uraikan dulu gaya-gaya yang terjadi pada benda A ataupun pada benda B. Ini benda A. A didorong oleh gaya sebesar F. F-nya bernilai berapa? 40 Newton. F sama dengan 40 Newton. Terus, si A ini, ya kalau kita menguraikan gaya lengkapnya, ada W. Berapa nilai WA? 20 Newton. Kan massanya 2 kg. Berarti W M kali G. Jadi 20. Terus G normal. G normal besarnya sama dengan lawan atau temannya. Tergantung lawan atau temannya. G normal dihitung dengan gaya ke atas harus sama dengan gaya ke bawah. Yang ke bawahnya 20. Cuma satu ini aja. Maka yang ke atas, karena hanya N saja, berarti N-nya juga harus 20 Newton. Oke? Terus, karena di sebelah kanan A ada B, maka A akan mengalami gaya kontak dari B. Gaya kontak dari B nanti arahnya ke kiri. Kita sebut ini sebagai FBA. Oke? Nah, apa persamaan sigma F pada A? Sigma FA sama dengan M kali A. Karena didorong pada lantai yang licin, maka dia pasti bergerak. Kemana arah geraknya? Ya, dia gerak ke kanan karena didorong ke kanan. Sigma F-nya, karena dia gerak ke kanan, maka sigma F-nya adalah panah ke kanan kurangi panah ke kiri. Berarti sigma F-nya itu adalah F kurangi FBA. Sama dengan massa dikali sama A. Berapa nilai F? 40. FBA kita nggak tahu, itu yang mau nanti kita cari. Massanya 2 dikali A. Berarti kalau FBA saja, 40 kurang 2A. Ini kita simpan. Oke? Terus, ini untuk yang A. Penguraian benda yang A. Sekarang kita uraikan benda yang B. Yang B. Ini tadi yang A. Kalau pada yang B, F-nya nggak ada, F hanya terjadi pada A. B akan terdorong ke kanan gara-gara ada gaya kontak dari A. FAB. Ada gaya lain? Pada sumbu X nggak. Tapi kalau pada sumbu Y kita uraikan ada W-nya. Karena massa 3 kg berarti 30 Newton. Dan gaya normal nanti juga 30 Newton. Nah, sigma FB. Sigma FB sama dengan M kali A. Sigma FB-nya cuma 1. FAB. Dia bergerak ke kanan dan yang ke arah kanan atau kiri cuma 1. FAB saja. Massanya berapa? 3 kg, berarti 3A. FAB, oke, nilainya sama FBA. Karena FAB sama dengan FBA, maka kita bisa ini, kita substitusikan. FBA ganti sama FAB, jadi berapa? 3A. 3A sama dengan 40 kurang 2A. Pindahkan min 2A ke sebelah jadi berapa? 5A sama dengan 40, berarti A-nya sama dengan 40 bagi 5. 8
meter per second kuadrat. Oke? Terus kalau ditanya nilai FAB atau FBA, gaya kontak, ya bisa salah satu nilainya kan sama aja. FAB sama dengan 3A tadi kita dapatnya di sini. FAB adalah 3A. Berarti 3 kali 8, 24 Newton. Kalau mau pakai ini juga boleh. 40 kurang 2 kali A, A-nya 8. Berarti 40 kurang 16, 24 Newton. Oke? Atau, kalau kita mau mencari A, maka A pada sistem, ketika sistem bergerak dengan percepatan yang sama, ini kita hapus dulu. Atau, jika kedua benda percepatannya sama, maka mencari percepatannya bisa pakai persamaan sigma FA tambah sigma FB per massa A tambah massa B. Oke, sigma FA, ya lihat sigma F pada A, F kurangi FBA, F kurangi FBA, tambah sigma FB, sigma F pada B adalah FAB, FAB, dibagi massa A tambah massa B, massa A 2, massa B yang 3, berarti bagi 5. FBA dan FAB, karena mereka sama-sama gaya kontak yang nilainya sama, maka min FBA sama FAB habis. Tinggal F yang dibagi sama 5. Berapa nilai F? F ini 40. Dibagi 5 dapat berapa? 8 meter per second kuadrat. Oke? Lebih cepat kalau kita pakai persamaan ini ketika kita udah memastikan percepatan keduanya nilainya sama. Maka mencari A, sigma FA tambah sigma FB per massa A tambah massa B. Terus gimana cara mencari nilai FAB atau FBA-nya? Ya, tinggal masukkan ke sigma FA atau ke sigma FB. Oke? Kita lihat contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar dua buah balok yang dihubungkan sama tali. Balok A masanya 4 kg, balok B 6 kg. F ini 50 Newton, dan F-nya miring ke atas sana dengan sudut theta, sin theta-nya 3/5. Koefisien gesek kinetik kedua balok dengan lantai 0,4. Oke, ada gaya geseknya. Ditanya berapa nilai T. Nah, sama seperti tadi. Ini kita uraikan juga. Uraikan gaya A, uraikan gaya B. Ini boleh kita nguraikannya di satu gambar saja. Untuk A. Pada A, ada gaya apa aja? Ke arah kanan ada T. Oke, terus ke bawah ada W. W-nya kita udah tahu nilainya karena massa 4 kg, W-nya 40. Terus ke atas ada N. N-nya juga 40. Karena yang ke atas harus sama yang ke bawah. Karena ada koefisien gesek 0,4, maka ada gaya gesek. Ada FK ke arah kiri. FK pada A. Mu dikali sama N. Berapa nilai mu-nya? 0,4 mu K kali N. 0,4 dikali N-nya 40. Jadi berapa? 16 Newton. Ini penguraian gaya pada A. Terus, sekarang penguraian gaya pada B. Pada B, ada gaya apa aja? Sebelum uraikan W sama N, ingat ketika F-nya miring, uraikan F-nya dulu. F-nya nilainya 50 Newton. Nah, F ini nanti kita bagi. Karena arahnya kanan atas, maka yang ke kanan ini kita sebut Fx, yang ke atas ini kita sebut sebagai Fy. Oke? Coba kita hitung satu-satu. Fx itu persamaannya adalah F kali cos theta. Oke? Yang diketahui baru sin theta. Sin theta 3/5. Untuk mencari cos theta-nya, maka gunakan segitiga siku-siku. Kalau ini sudut theta, sin adalah depan bagi miring. Maka depannya angka 3, miringnya angka 5. Kalau dihitung pakai Pitagoras, maka sampingnya adalah 4. Dan cos adalah samping bagi miring. Sampingnya 4, miringnya 5. Berarti cosnya 4/5. F50 kali 4/5, maka jadinya 40 Newton. Jadi Fx-nya 40 Newton. Fy sama dengan F kali sin theta. 50 sin theta-nya 3/5, maka dapatnya 30 Newton. Kalau F udah diuraikan, baru uraikan W sama G normal dan nanti G gesek.
W, karena masanya 6 kilo, berarti W-nya 60 Newton. Nah, G normal, nah kalau di soal ini G normalnya nggak sama sama W. Ingat, gaya ke atas harus sama sama gaya ke bawah. Ke bawah 60, yang ke atas ada 2, ada N sama FY. FY-nya 30, biar totalnya sama sama 60, maka N-nya juga harus 30. Jadi jumlah ke atas 60, yang ke bawah juga 60. N-nya 30 Newton. Terus ada G gesek? Ada, ke arah kiri. FK pada B. Oke. Apa rumus FK? FK pada B sama dengan mu K kali N. 0,4. N-nya berapa? N-nya 30. Maka dapatnya 12 Newton. Oke. Terus ada tali. Ke arah kiri, ada talinya juga. Oke. Tali bagi B ke arah kiri, maka T-nya ke kiri. Yang ditanya, berapa nilai T? Oke. Kita pakai cara yang tadi, yang lebih cepat untuk mencari nilai A-nya dulu. A bisa kita hitung pakai sigma FA tambah sigma FB dibagi sama massa A tambah massa B. Sigma FA, sigma F pada A. A ini geraknya kemana? Ke kanan. Si B juga gerak ke kanan. Karena gerak ke kanan, maka sigma FA itu adalah gaya ke kanan kurang gaya ke kiri. Siapa gaya ke kanannya? T. Gaya ke kirinya? FKA. Ditambah sigma FB. Si B juga gerak ke kanan. Maka sigma FB adalah gaya ke kanan kurang gaya ke kiri. Dari seluruh panah yang ada di B ini, yang panah ke kanan siapa? Fx. Ada lagi yang ke kanan? Enggak. Kurangnya yang ke kiri. Siapa yang arahnya ke kiri? Ada 2 yang ke kiri. T sama FKB. Berarti kurangi T, kurangi FKB. Sama dengan dibagi sama massa A tambah massa B. 4 tambah 6, 10. Sekarang coba coret. Yang pertama bisa kita coret adalah T-nya yang bisa kita coret. Oke. Terus masukkan angka. Min dari FKA. Min 16. Fx 40. Kurang FKB 12 dibagi 10. Jadi berapa di atas? Min 16 sama min 12, min 28 tambah 40, 12 bagi 10 atau 1,2 meter per sekon kuadrat. Oke, ini nilai A. Terus gimana cara mencari nilai T? Nilai T bisa kita hitung pakai sigma FA. Oke, berarti jawaban untuk yang ditanya T-nya ya. Sigma FA sama dengan M kali A, massa A kali A. Apa itu sigma FA? T kurang FKA. T kurang FKA sama dengan massa A berapa? Massa A-nya 4 kg dikali percepatannya udah dapat 1,2. Berarti T kurang berapa nilai FKA? 16 sama dengan 4 kali 1,2, 4,8. Pindahkan 16-nya ke sebelah, berarti T sama dengan 16 tambah 4,8, 20,8 Newton. Oke? Jangan lupa sambil ngelihat video ini, kalau udah selesai pembahasannya, di pause lalu dicatat. Oke? Biar nanti bisa diulang-ulang lagi. Dan belajar itu emang lebih efektif kalau nggak cuma nonton, nggak cuma ngeliat tapi sambil dicatat. Biar nggak cuma mata yang nerima informasi, jari-jari kita juga terima informasi. Oke? Jadi otak kita nerima informasi dari beberapa alat indera. Dari mata, ngeliat, dari telinga, ngedengar. Terus jari-jari kita juga bisa menerima informasi untuk dikasih ke otak. Jadi bisa lebih nangkap. Oke? Sekarang soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 benda digantungkan pada katrol. Oke? Katrolnya licin. Massa A-nya 7 kilo. Massa B-nya 3 kilo. Berarti A-nya lebih berat. Besar percepatan sistem dan tegangan tali. Oke. Sebelum kita uraikan gayanya, tentukan dulu kemana arah gerak. Si A ini 7 kg, si B 3 kg. Karena A lebih berat, berarti A gerak kemana? A geraknya ke bawah, si B geraknya ke atas. Si B akan terangkat ke atas, si A akan turun ke bawah. Oke? Ditanya, berapa percepatan dan tegangan tali?
Nah, caranya sama kayak tadi. Uraikan gaya. Kalau kita uraikan gaya pada A. Yang pertama, ada W. Oke, karena masanya 7 kilo, berarti W-nya 70 Newton. Terus, apakah ada G normal? Enggak. Benda ini tergantung di tali. G normalnya enggak ada. G normal hanya ada kalau dia nempel di lantai. Oke? Benda nempel di lantai, baru ada G normalnya. Ke atas, karena ada tali yang ke arah atas, maka ada tegangan tali. Oke? Nah, sekarang yang B. Yang B, ada G apa aja? Ada WB ke arah bawah. Berapa nilai WB? Ini WB, ini WA. WB, karena masanya 3 kg berarti 30 Newton. Juga ada tali ke atas. Si A gerak ke bawah, si B-nya gerak ke atas. Nah, untuk mencari percepatan, pakai yang tadi aja. Percepatan A sama percepatan B pasti sama. Atur ke bawah percepatannya A, B turun naik ke atas percepatannya juga A. A sama dengan sigma F. Atau kita pakai cara biasa aja dulu. Biar nanti tetap paham cara biasa. Uraikan gaya pada A. Sigma FA sama dengan massa A dikali sama A. Sigma FA, si A-nya gerak ke bawah, berarti sigma FA-nya yang bawah kurang yang atas. Oke, sigma F satu benda sesuaikan sama geraknya. Kalau gerak ke bawah, bawah kurang atas. Kalau gerak ke atas, atas kurang bawah. Karena gerak ke bawah, berarti WA kurang T. Massa A-nya 7 kali A. WA 70 kurang T sama dengan 7A. Berarti kalau T saja, 70 kurang 7A. Oke? Ini kita simpan. Untuk yang B, sigma FB sama dengan massa B kali A. Sigma FB, WB, bukan WB, karena dia bergerak ke atas, berarti yang atas kurang yang bawah. T kurang WB, gaya ke atasnya T, gaya ke bawahnya WB. Sama dengan massa B 3 kali A. Nah, T yang di sini, masukkan ke sana. Berapa nilai T? 70 kurang 7A. Berarti 70 kurang 7A. Kurangi WB. Berapa WB? 30 sama dengan 3A. Oke? 7A ya. 70 kurang 30? 40. Min 7A pindah ke sebelah sana. Jadi plus 7A. Sehingga 10A jadinya di kanan. 10A itu 40. Berarti A itu 4 meter per sekon kuadrat. Ketika kita udah dapat A, otomatis kita dapat T. T 70 kurang 7 kali A. 7 kali 4, 28. Berapa 70 kurang 28? 42 Newton. Oke? Ini nilai A-nya, ini nilai T-nya. Atau pakai cara lain, A sama dengan sigma FA tambah sigma FB dibagi massa A tambah massa B. Ini bukan rumus singkat ya, ini cuma cara lain. Sigma FA. Sigma FA siapa kurang siapa? WA kurang T. Karena dia ke bawah, bawah kurang atas. WA kurang T. Sigma FB, karena B-nya gerak ke atas, T kurang WB. Massa A tambah massa B. Massa A 7 kilo. Massa B 3 kilo. 7 tambah 3, 10 kilo. Min T tambah T, B. Tinggal WA kurang WB. WA-nya 70 kurang WB-nya 30 bagi 10. 70 kurang 30, 40 bagi 10, 4 meter per sekon kuadrat. Ini cara lain untuk langsung menghitung berapa nilai A-nya. Nilai T, ya masukkan aja ke sigma FA atau sigma FB. Oke? Kalau ngitungnya pakai sigma FB, nanti hasilnya sama aja. Sigma FB, massa B kali A. Sigma FB itu karena dia gerak ke atas, T kurang WB. Sama dengan massa B, 3, A-nya 4. Berarti kalau T saja, 3 kali 4, 12, tambah WB, kan ini min WB, pindah ke kanan jadi tambah WB. Tambah berapa? WB 30, tambah 30, dapatnya 42 Newton. Jadi sama aja. Oke? Boleh kayak gini, boleh seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Lantai A-nya, massa A-nya 4 kilo, massa B-nya 1 kilo. Berapa tegangan tali kalau lantainya licin?
Dan B kalau ada koefisien gesek lantai dengan balok sebesar 0,2. Oke, kita uraikan gaya dulu. Yang paling gampang uraikannya gaya pada B. B ada dua gaya, yang ke bawah ada WB. Berapa nilai WB? Karena B 1 kilo, berarti WB-nya 10 Newton. Ke atas nanti ada T. Oke. Oh ya, tentukan arah geraknya dulu. Kalau nggak ada gaya luar yang bekerja, maka bisa kita pastikan si B akan gerak kemana? Gerak ke bawah. Si A akan gerak ke kanan. Oke. Nggak ada ngaruhnya sama massa. Kalau dia licin, udah pasti bergerak B ke bawah, A-nya ke kanan. Meskipun A-nya lebih berat, maka dia akan tetap gerak seperti ini. Kalau ada gaya gesek, ya kecenderungannya geraknya akan tetap seperti itu. B ke bawah, A-nya ke atas, ke kanan. Kecuali ada gaya pada A yang menariknya ke kiri. Baru mungkin A-nya ke kiri, B-nya ke atas. Tapi kalau enggak, berapapun massa B, berapapun massa A, maka B itu geraknya ke bawah, A geraknya ke kanan. Oke, untuk gambar ini. Ini penguraian gaya pada B. Kalau pada A, meskipun dibagi dua, licin sama ada koefisien gesek, anggap aja ada koefisien geseknya. Anggap aja dia ada gaya geseknya. Kalau dia licin, nanti gaya geseknya tinggal kita buat jadi 0. Kalau pada A, ada gaya T ke arah kanan. Oke. Terus ada WA, massa A-nya berapa? 4 kilo, berarti WA-nya 40 Newton. Ada gaya normal, gaya normalnya sama gaya beratnya, karena nggak ada gaya lain yang arahnya atas bawah, berarti WA-nya juga 40 Newton, dan ada gaya gesek, FK. Oke, kalau seandainya lantai licin, tinggal bikin FK-nya jadi 0. Oke, nah, untuk yang pertama, nyari tegangan tali. Yang pertama kalau lantainya licin. Lantai licin. Kita cari A-nya dulu. Ingat A rumusnya apa? Sigma FA tambah sigma FB per massa A tambah massa B. Sigma FA, coba lihat A. Si A ini gerak kemana? Ke kanan. Oke? Si A gerak ke kanan. Karena gerak ke kanan, maka sigma F-nya adalah T kurang FK. Oke? Kalau gerak ke kiri, seandainya dia ke kiri, berarti gaya ke kiri kurang gaya ke kanan. Oke? Berarti sigma FA-nya T kurang FK. Karena licin, berarti FK-nya 0. Kalau FK-nya 0, berarti nggak perlu kita tulis. T aja sigma FA-nya. Oke? Sigma FB. B-nya geraknya ke bawah. Berarti ke bawah kurang ke atas. Dia ke bawah berapa? WB kurang yang ke atas T. Massa A tambah massa B, 4 tambah 1 jadi 5 kg. T-nya habis. Tinggal WB per 5. Berapa nilai WB? 10 Newton. Dibagi 5, 2 meter per sekon kuadrat. Ini nyari A ya. Yang ditanyakan nyari T. Nah, untuk nyari T, gunakan sigma FB atau sigma FA. Sigma FA misalkan, MA dikali sama A. Sigma FA, karena A-nya bergerak kanan, berarti T kurang FK. Karena FK-nya 0, berarti nggak perlu kita tulis. T saja. T kurang FK. FK-nya 0, jadi nggak perlu ditulis FK-nya. Massa A berapa? 4 kg. Dikali A-nya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. 4 kali 2, jadi berapa? 8 Newton. Oke? Nah, sekarang B. Kalau seandainya ada koefisien gesek. Kalau ada koefisien gesek 0,2, berarti ada nilai FK-nya. FK mu K kali N. Mu K 0,2. Gaya normal, berapa gaya normal pada A? 40 Newton. 0,2 kali 40, 8 meter, 8 Newton. Oke? Kita cari A-nya dulu. A sama dengan sigma FA tambah sigma FB dibagi dengan massa A tambah massa B. Sigma FA, gara-gara A gerak ke kanan, berarti T kurang FK. Oke, ingat ada FK-nya. Ditambah sigma FB, gerak B-nya ke bawah, berarti WB kurang T. Yang bawah kurang yang atas. Massa A tambah massa B, 5. Ini T lagi-lagi juga kita coret. Ada T, ada min T. Maka T-nya habis. Min FK berarti min 8. FK nilainya 8.
tambah WB. WB 10 dibagi 5. Min 8 tambah 10, 2/5 atau 0,4 meter per sekon kuadrat. Oke? Kalau A udah, tinggal nyari sigma tinggal nyari T. Boleh pakai sigma FB, boleh pakai sigma FA. Sigma FA massa A kali A. Apa sigma FA-nya? T kurang FK. Massa A 4, nilai A-nya berapa? 0,4. Oke, berarti kalau T saja 4 kali 0,4 1,6. Min FK pindah kanan jadi tambah FK. Tambah berapa FK? 8 jadi berapa? 9,6 Newton. Oke? Paham? Mudah-mudahan paham. Sebenarnya nggak sulit. Sulitnya hanya gara-gara kalau nggak bisa nguraikan gaya dan nggak tahu prinsip sigma F ini. Oke? Kita masih punya 4 soal lagi. 4 atau 5 ya? 5. Masih ada 4 soal lagi yang nanti akan kita bahas pada video kedua. Oke? Jadi jangan lupa tonton video berikutnya. Kita cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.